skill sending yang abang punya, kira-kira apa yang paling mungkin kita jadikan sebagai dasar untuk kita ajarin ke teman-teman? Iya. Waktu saya ke Makassar kemarin ya, pertama yang saya pelajari ekonomi bang, ekonomi kerakyatan ya. Itu saya sempat ke Pantai Losari, saya lihat sana tuh ekonomi jalan itu beda sama Jakarta. Kalau Jakarta mungkin ya yang keluar malam itu orang-orang menengah ke atas ya. Tapi kalau di Makassar saya lihat itu orang dari bawah ke menengah bang. Di situ saya kalau kenapa itu kan pusat ekonomi bang. Jadi begitu saya lihat kaki lima itu menjamur banyak yang beli, itu berarti ekonomi hidup. Dan begitu saya ngobrol sama beberapa yang pendatang, yang makan yang jajan itu banyak kan nelayan. Nelayan tuh jangan main-main, jangan main-main. Jadi begitu dan kagak murah loh makan di Makassar tuh kagak murah. Saya minum sarapan, saya makan pisang kepe, saya makan ikan bakar kan sana itu nggak murah. Itu sama nilainya sama Jakarta. Tapi yang saya kaget, kebanyakan dari mereka tuh nelayan, anak-anak nelayan. Itu dan saya sempat ke pulau itu. Saya bilang saya dari Jakarta, kenapa? Mereka langsung berpikir tekstil. Yang dipesan sama mereka pakaian tuh branded. Distro kalah orang Jakarta sih. Artinya memang dunia laut itu nggak bisa main-main. Itu duit semua. Kekayaan laut Indonesia Timur itu belum semuanya bisa dieksplorasi. Saya tahu benar, karena kemarin saya transaksi Tripang itu Pak, satu transaksi itu 455 juta sama nelayan. Bayangin kalau di Jakarta itu mungkin ya orang punya kios, orang punya toko, ya kan, orang punya. Di Makassar enggak, orang punya perahu. Nah, jadi ekonomi memang kelautan tuh nggak bisa main-main. Itu bagus, saya lihat sangat bagus. Ya kalau di prinsip sendeng bang ya, kalau sendeng itu kan ada satu prinsipnya, ketika lawan berkendak kita sudah selesai. Artinya lawan baru bergerak, kita sudah selesai. Kita udah bisa baca mana arahnya gitu. Ya, artinya bukan cuma itu bang. Jadi gini, saya belajar sendeng itu seperti belajar lunggai, padahal enggak. Sendeng itu ilmu nyata. Jadi filosofinya begini bang. Guru saya bilang gini, kita tahu orang itu belum tidur, orang itu sedih, orang itu bahagia, itu orang itu marah, atau orang itu kelaparan, kita tahu. Lihat dari mata kan. Begitu juga orang lawan kita ketika berhadapan, itu lawan kita. Dan ketika dia hendak memukul, kita tahu. Kita tahu. Karena itu kelebihan saya. Kalau ada orang bilang silat ini lebih cepat, enggak? Saya bilang sendeng lebih cepat. Dia nggak butuh latih kecepatan. Karena memang, karena ketika orang berkehendak, kita sudah serang. Orang nggak siap, itu serang. Baru berkehendak, diserang. Orang lihat, kita serang. Jadi ada filosofi gitu juga bang, kalau di pertahanan yang baik adalah menyerang. Saya setuju. Karena sendeng itu bang, dia punya prinsip menyerang dan menyerang. Ketika dia menyerang, dia menyerang. Ketika dia bertahan, dia menyerang. Jadi kalau saya bicara sama kawan-kawan, misalkan kita bertahan, kalau kita bisa menangkis satu pukulan, berarti kita belum untung, Pak. Belum untung. Tapi kalau kita bisa masuk ke satu pukulan, kita sudah untung. Itu. Karena ketika dia bertahan itu, bukan berarti dia nggak beradu sama kita, bukan berarti dia tidak kuat.
ada, pasti keluar power kan. Makanya di prinsip sanding itu kalau saya lihat ini bela diri paling praktis. Cuman memang kalau kita adu sama silat lain, sering kawan-kawan bilang, bang gimana kalau enggak, saya bilang kasihan, kenapa? Musuhnya malu, kalahnya malu gitu. Kalahnya malu gitu, bukan kalah dia kepukul, bukan, kalahnya malu. Karena memang ketika kita serang orang itu dari 1000 jurus paling dia bisa nangis doang, bertahan aja, nggak mungkin dia bisa balas. Ya, karena memang ya seperti itu, ketika orang diserang itu nalurinya kan menangkis, menghindar. Sementara waktu dia punya jurus mungkin 1000 jurus. Dari 1000 jurus itu mana yang mau dipakai? Jadi bisa dikatakan sandal ini memberikan insting menyerang gitu. Ya, kalau kita bilang memang dia khusus menyerang. Dia khusus menyerang, dia bela diri paling singkat dalam waktu. Jadi kalau gini bang, saya pernah baca ya, kalau di Jepang ada namanya Musashi ya. Musashi kan bikin buku tuh namanya Goshin no Gotsu, kita kena unsur. Ya. Itu sama orang-orang sekarang dijadikan untuk ajaran ekonomi bang, dan cara dagang. Gimana cara atasin lawan. Saya pikir cara sen ini filosofi nyerang dan sangat efektif. Alangkah baiknya ini dijadikan filosofi dalam dagang ini. Harusnya bang, seperti Sun Tzu ya. Saya pernah baca buku Sun Tzu itu War and Management, perang manajemen dan meja seorang manajer sama dengan lapangan perang seorang jenderal. Artinya gini, kapan mereka berproduksi kayak gini lah, di awal tahun 70-an made in Japan itu berarti produk yang jelek. Tapi sekarang Jepang satu. Di awal 2000-an made in China itu produk yang jelek. Tapi sekarang Nokia KO. Artinya nggak bisa melepaskan sistem ekonomi dari strategi perang, Pak. Sama. Cuman yang satu dihadapi musuh, yang satu dihadapi ekonomi. Sama. Kayak Toyota, McDonald itu pakai sistem Sun Tzu. Kalau abang pakai sistem Sendai, saya begitu kipas saya orang Dubu, Pak, orang Ambon. Begitu dibicara Lipang, saya terbang kan. Saya terbang. Cuman kan saya nggak tahu lapangan, Bang. Iya. Gitu. Jadi konteks menyerang itu adalah kita lebih dahulu mengambil peluang Ya. pada saat orang baru membicarakannya kan. Ya, itu saya setuju, Pak. Jadi di Sendai itu memang yang dipelajari pertama langkah dan teori. Tapi langkah dan teori ini yang sangat masuk akal menurut saya. Sangat masuk akal. Saya berapa kali bertarung itu, kalau saya bilang musuh saya malu. Kenapa? Saya serang di muka. Padahal bang, hampir setiap bela diri itu punya antisipasi buat muka. Hampir semuanya. Tapi rata mereka itu kena di muka. Artinya satu hal yang tidak mungkin seorang ahli bela diri itu kena serangan di muka. Satu hal yang tidak mungkin. Tapi kenyataannya kena. Jadi pada mikir itu diserang itu bikin Dan Sendai itu paling efektif, Pak. Jadi gini. Sendai itu dua. Yang satu menyerang sistem komando. Yang kedua strategi. Yang pertama pasti kalau orang Sendai itu nyerang strategi. Strategi berarti mata ya. Mata melihat dan pikiran kan strategi. Yang kedua yang diserang itu komando. Itu enggak niat dapul kan. Nah kalau sistem komandonya kita serang berarti nggak ada komando, tidak ada perintah ke anggota badan. Kalau sistem komandonya kita serang, sistem strateginya kita serang, hilang strateginya. Maka saya bilang sering banget kita berhadapan sama silat lain itu, begitu saya cecar yang keluar cuma tapisan saja. Padahal kan mereka saya yakin punya 1000 jurus, tapi yang keluar cuma tapisan doang. Artinya
ilmu paling dasarnya yang keluar. Yang kedua, ketika kita serang sistem komandonya, dia nggak punya strategi dan dia nggak punya pertahanan sama sekali. Jangan kan menyerang, pertahanannya nggak punya. Jadi ini agak berbeda ya Bang dengan ilmu bela diri yang memang diajarkan di dunia. Ya. Hampir rata-rata mau dia Jepang, mau dia Korea, mau dia dari Capoeira Brazil sekalipun, itu yang dia tawarkan adalah keseimbangan. Ya. Bagaimana membangun semua body yang mereka punya untuk menjaga keseimbangan itu. Ya. Kalau abang kan berarti menghancurkan konsep keseimbangan itu berarti karena fokusnya lebih ke menyerang. Ya, karena gini Bang, kita nggak tahu dan saya yakin tidak ada jurus silat yang buruk pun nggak ada. Semua bagus, semua bahaya, semua mematikan. Kalau berjalan, kalau tidak, Cuma aja. kalau dia nggak punya strategi, dia nggak punya pusat komando, selesai. Artinya begini Bang, biasanya sebelum perang besar itu ada sewok atau kontra intelijen atau perang intelijen. Kalau kita bisa menang perang intelijen kan berarti kita menguasai informasi. Kalau kita sudah bisa membunuh atau menaklukkan panglima musuh, kita bisa menguasai satu pasukan. Itu Bang. Jadi sistem sending itu seperti sebenarnya singkat aja. Bagaimana menghilangkan strategi orang dan bagaimana menghilangkan perintah untuk menjalankan anggota tubuh. Itu sendeng yang saya tahu seperti itu. Dihancurkan strateginya, dihancurkan komandonya. Ya, selesai. Kalau ini kan prajurit Pak, ini kan prajurit. Nah kalau ini nggak diperintah, ya diam dia. Misalnya kita kembali ke ekonomi Bang. Ya. Itu gimana nih Bang konsepnya? Misalnya negara ini kita berhadapan vis-a-vis taruhlah kayak Cina. Iya. Ini kita jangan diserang nih, dagang dagang nih sama Cina. Nah, terapkan kita mau untuk supaya minimal kita bisa ini sama survive, kita terapkan nih prinsip senteng nih Bang, dagang gimana? Ya. Kalau silat di Makassar itu Bang, bukannya nggak ada, Cina Bang ada. Tapi secara ekonomi mereka nggak diberikan kemajuan. Soalnya, karena kalau saya kan hafal, toko ini dibangun tahun 70, toko ini ada tahun 80, toko ini tahun 90, atau toko ini Bang. Rata itu di era 70, 80. Nggak bisa. 2000 ada ya? Nggak ada. Kalaupun ada, yang pribumi nggak jual. Misalkan alat-alat pertukangan, saya lihat memang modal besar atau segala macam pribumi tidak ada. Tapi di luar itu pribumi menguasai. Dan kalau saya lihat toko-toko orang Cina mereka tidak berkembang. Ini yang saya lihat prinsip senteng itu jalan dengan kasar. Orang dikasih peluang Pak. Dengan menyerang strategi mereka nggak mikir. Pusat komando mereka diserang, mereka nggak bisa kasih perintah. Stuck mereka, diam. Survival susah Bang ya? Susah. Bukan. Enggak Pak, saya lihat nggak berkembang. Sama sekali tidak berkembang. Saya lihat dengan Pak. Adapun jualan ya sama yang seperti misalkan di Saraba itu di jalan apa saya lupa itu. Saya makan di kedai Cina itu. Ada cuma nggak, hitungan jari itu nggak banyak, tidak mendominasi seperti di Jakarta. Di Makassar tuh kalau menurut saya ya benar-benar itu tanah merdeka. Kesadaran mereka sebagai pemilik negeri ini kuat loh. Ya kan saya sampai ngomong sama kawan saya, kalau setiap ada tawuran, kalau setiap ada demo mahasiswa kekerasan itu di Makassar, artinya memang daerah keras, tapi mereka punya prinsip. Saya yakin mereka saling tolong-menolong antara anak bangsa, sesama anak bangsa. Dan ketika saya punya bayar di Jakarta, nggak berani masuk ke Makassar.
Saya di Jakarta bang, duitnya aja ngirim ke Makassar kan bang. Mungkin kalau sudah terlalu lama, ya ada hubungan bagus. Tapi sepengalaman saya mereka nggak berani. Nggak berani. Oke, ini yang terakhir Bang. Apa kira-kira filosofi sendiri yang harus kita pahami sebagai bagian dari anak bangsa? Karena kami hari ini kita membutuhkan filosofi itu, bahwa kita mampu bergerak sesuai dengan tujuan yang kita bisa definisikan dan menggerakkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Ya, kalau yang tadi saya bilang kan prinsip sending itu sederhana. Naluri bang, kita harus setuju. Kita belajar. Bangsa ini bang dari zaman Bung Karno dari mana pun itu, kalau menurut saya bukan pemerintahnya, bukan. Tapi bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Bangsa kita itu bangsa yang besar. Ya. Kita berharap orang-orang sekitar kita yang mampu itu memberi peluang aja bang. Memberi peluang aja. Kalau cerita jalan ke sana, mungkin kita Bisa. punya keahlian lebih bagus daripada mereka. Masalahnya peluang kan untuk kita nggak dikasih. Awalnya lu Kita minta dikasih peluang aja. Kasih peluang. Seperti saya belajar sendeng. Begitu saya dikasih belajar sendeng, kata guru saya, nggak ada orang itu menang dan kompetisi itu tidak relevan. Kemarin saya begitu bersaing orang tuh nggak bakal mampu, nggak relevan. Bersaing perbedaan tuh nggak relevan bahasanya. Ya, artinya gitu. Ketika kita dikasih peluang, dikasih naluri bang, dikasih jalan segala macam, saya yakin kan bangsa ini bisa. Bisa. Saya banyak belajar di Makassar mungkin di sini. Mereka dikasih peluang. Mereka dikasih yang tadi saya bilang, mungkin orang lain baru berpikir, kita sudah melakukan. Tapi prinsip sendiri, ketika hendak orang melakukan sesuatu, sudah selesai kita. Yang tadi saya bilang, ketika Ivar saya bicara privat, saya sudah privat. Saya sudah privat. Dan tidak ada musuh yang terlalu besar. Nggak ada. Artinya sebesar apapun musuh kita, kalau kita disiplin, kemenangan ada di tangan kita. Dan tidak ada bangsa yang bodoh. Kali lagi bangsa kita itu bangsa yang besar, kan? Apalagi Makassar Timur sana kan, laut kan ya. Di zamannya itu udah sampai India belakang ke Madagaskar, benar tidak? Prinsipnya pelaut itu milik semua bangsa. Nah, Artinya cuman ya karena kita perlu menunjukkan bahwa kita adalah pelaut yang paling hebat. iya, betul. Dan kita bangsa bertarung, bukan bangsa pecundang. Nanti kita undang abang untuk ngelatih kita semua ya bang ya. Boleh. Ya bang. Iya.